Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari Alkitab, yaitu kitab Mazmur 126 ayat pertama sampai ayatnya ke-6, di bawah tema bersandar kepada Tuhan. Kita tidak bisa selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang mengecewakan, bahkan penderitaan yang dialami. Tetapi kita bisa menghadapinya dengan mencermati hal-hal besar yang telah dilakukan oleh Tuhan. Mazmur ini merupakan nyanyian ratapan bersama yang dilantunkan sebagai doa, sebagai permohonan pembebasan di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi oleh umat pada masa itu. Mazmur ini merupakan bagian daripada Mazmur 120 sampai 134, di mana disebut dengan Sir Hama'alot yang diterjemahkan sebagai nyanyian pendakian atau Song of Ascents. Nah, kumpulan Mazmur ini dinyanyikan ketika umat Israel berziarah ke Yerusalem. Biasanya mereka melakukan peziarahan itu 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Paskah, Pentakosta, dan juga Pondok Daun. Nah, ayat demi ayat ini sangatlah menarik seperti rasanya ketika kita menaiki tangga rumah Tuhan. Mazmur 126 ini berlatar belakang pada kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel. Seperti orang-orang Israel dalam pembuangan, banyak orang Kristen masa kini yang bertanya, mengapa saya mengalami hal yang demikian atau mengalami masa-masa sulit yang seperti ini? Mengapa Tuhan mengizinkannya? Kemudian Mazmur ini mengajarkan bahwa Tuhan bisa menggunakan masa lampau kita untuk menghadapi krisis yang akan ada di masa kini bahkan di masa depan. Kemudian Mazmur ini pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian yang pertama dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yaitu melukiskan bagaimana sorak gembira sukacita yang dirasakan oleh bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan. Di mana ketika mereka mendengarkan dekret ataupun mendengarkan ketetapan daripada Raja Kores untuk membebaskan mereka pulang kembali ke kampung halamannya, betapa bersukacitanya mereka atas pembebasan yang dialami oleh karena Tuhan semata. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu ayat keempat sampai ayat yang keenam, ini adalah sebuah respon atas karya Tuhan yang telah dialami di masa lampau, di mana pemazmur memohon agar Tuhan memulihkan kembali keadaan umat Israel. Mereka memohon doa untuk penggenapan, memulihkan kembali keadaan mereka. Pemulihan yang indah ini tentunya sangat diharapkan atas kehidupan umat Israel yang telah mengalami pembuangan, di mana keadaan Yerusalem yang hancur, bait Allah yang telah dihancurkan. Mereka ingin mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang mereka hadapi itu sungguh sangat nyata. Tetapi penyertaan Tuhan juga sungguh sangat nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Mazmur ini mengingatkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan semata. Walaupun belum tampak, tetapi kita mengingat kabar baik bahwa Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya pada waktunya yang tepat. Jadi kita harus hidup dalam memori ataupun ingatan atas berbagai hal karya Tuhan di masa lampau, bahkan di masa kini dan di masa yang akan datang. Selain itu, kita juga harus hidup dalam visi, yaitu pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Allah itu hidup dan juga adalah dinamis. Allah tidak pernah pasif ataupun tinggal diam melihat umatnya menderita. Seringkali sebelum umat berseru memohon belas kasihan, penyertaan dan pertolongan Tuhan telah dinyatakannya secara ajaib dan secara nyata. Kapan dan bagaimana Allah bertindak tidak semata-mata tergantung pada permohonan dan juga pada kebutuhan kita sebagai manusia. Karena Ia tahu saat dan cara yang tepat untuk menyatakan ataupun menyertakan pertolongannya bagi kita sekalian. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tetaplah berdoa dan berhentilah untuk mengatur saat dan cara Allah bekerja bagi kehidupan kita. Karena Ia adalah Maha Tahu yang mengetahui segala hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita hanya perlu menyadari bahwa sebagai manusia kita memiliki banyak keterbatasan.
Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai penolong kita, sebagai tempat kita bersandar. Kita dapat menaruh harapan kita kepada Tuhan tentang hal-hal yang akan datang dan yang belum pasti. John Piper pernah berkata bahwa harapan Kristen adalah keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi karena Allah telah menjanjikannya akan terjadi. Oleh karena itu, letakkanlah pengharapan kita kepadanya, karena di dalam Dia kita dapat memiliki keyakinan yang pasti bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya kepada kita dan kepada seluruh dunia ini. Melalui apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, kita dapat belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dan dalam apa yang kita lakukan dan kerjakan. Kita harus selalu mengingat kasih dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu semua akan membuat kita kuat menghadapi segala permasalahan, kesedihan, ketakutan, dan juga kegentaran dalam hidup kita. Temukanlah kerinduan kita kepada Tuhan dengan membaca firman-Nya dan berdoa setiap hari. Kasih setia Tuhanlah yang membuat kita berhasil dalam segala hal. Ingat kembalilah bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita. Apa yang dapat kita pelajari ketika kita dapat melewati ataupun ketika kita akan menghadapi masa-masa sulit yang akan kita hadapi ke depannya. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dan Ialah tempat kita bersandar. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini.